Ya, jadi kemarin itu ada nanyain beberapa soal lewat ah, lewat PC atau DM. Sebentar. Jadi kayaknya dan soalnya banyak yang sama. Jadi ya kayaknya kita bahas aja lah sekalian di sini. Sebentar. Mau di-share dulu soalnya. Ya ini dari bimbel lain sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Eh, Soal dari mana aja. Sebentar ya. Oke, sorry. Tadi ke kick. Mau kirimin soalnya dulu di sini. Oke, untuk soalnya udah dikirim di chat ya. Em, kita coba bakal bahas itu. Kita share screen dulu. Bukan ini. Langsung aja kalkulus. Di download. Nah, ya ini eh, ini soalnya ya ada 15 soal kalau nggak salah kurang lebih. Kita bisa bahas ini nanti ya karena kebetulan kemarin banyak yang nanyain. eh, Ya kita bahas sekalian aja. Terus setelah kita bahas ini kalau misalkan ada soal lain yang ditanyain juga silakan ya boleh. Oke, kita mulai aja pembahasannya dari yang pertama. Nah, jadi oke di sini ada perumahan sehat adalah jadi ada perumahan intan sehat adalah sebuah komplek perumahan yang minimalis, bersih dan rindang. Perumahan ini memiliki tipe rumah 70, 90 dan 120. Harga dari tipe rumah 70 adalah 520, sedangkan harga tipe rumah 70 dengan 90 memiliki selisih yang sama dengan harga tipe rumah 90 dan 120, yaitu 150.000. Pembelian rumah ini dapat dicicil dengan bunga yang dihitung berdasarkan nilai dari periode bunga sebelumnya. Bunganya 10% per tahun dan harga rumah mulai dari 520 juta. Oke, perhitungan cicilannya. Harga rumah dikurangi uang muka apabila ada kemungkinan dikali apabila ada kemudian dikali dengan bunga satu plus dikali dengan bunga satu plus persen bunga dipangkatkan waktu. Selanjutnya dibagi secara merata sesuai dengan jangka waktu cicilan. Ya, ini cukup rumit ya sepertinya perhitungannya. Nah, coba kita masuk dulu. Ini pertanyaan nomor satunya yang ini ya. Pertanyaan nomor satu yang ini. Jadi rumah tipe 90 akan dicicil selama 4 tahun. Berapakah perkiraan cicilan yang harus dibayar setiap tahun apabila sudah membayar uang muka sebesar 270.000? Oke, sebelum masuk ke situ, kita coba pahami dulu konteks ceritanya. Kita rangkum data-data yang diberikan ya. Jadi pertama ada 3 tipe rumah yang diberikan. Harganya beda-beda. Harga tipe rumah 70, sebentar coba. Nah, ya lebih enak. Oke, jadi ada harga. Jadi ini tipe, ini harga. Harga tipe rumah 70 itu adalah 520 juta. Nah, terus sedangkan harga tipe rumah 70 dengan 90 memiliki selisih yang sama dengan harga tipe rumah 90 dan 120 yaitu 150 juta. Jadi ini ada tipe rumah 90 dan 120.
Dari sini ke sini itu selisihnya 150 juta. Ya harusnya kan lebih lebih mahal ya, apa, yang tipe 90-nya. Jadi ini kita tambahkan dengan 150 juta. Jadinya berapa tuh? Jadinya adalah 670 juta. Lalu ke 120 juga ditambah lagi ya. Ditambah 150 itu akan jadi, eee, berapa jadinya? Tiga apa, 820 juta ya. Nah inilah, eee, tipe rumah berikut dengan harganya. Nah terus, sebentar sebentar, se kok ini nggak jalan internetnya? Oke. Nah terus, di sini dia bilang, pembelian rumah ini dapat dilakukan dengan dicicil yang bunganya itu, dihitung berdasarkan nilai dari periode sebelumnya. Ya ini sebenarnya perhitungan yang lazim ya, dilakukan dalam kita menyicil barang. Katanya tuh bunganya itu 10%, per tahun dan harga rumah mulai 520 juta. Oke, bunganya 10% per tahun. Nah, ini skema pembeliannya, apa, skema penentuan harganya. Harga rumah dikurang dulu sama uang muka kalau ada, lalu dikali dengan 1 ditambah persen bunga pangkat waktu. Jadi, mungkin kalau kita tuliskan mungkin kalau pernah dengar materi bunga majemuk ini sebenarnya sama persis sih. Jadi ada yang kita konsepkan sebagai bunga majemuk atau compound interest. Ada yang pernah dengar nggak tuh? Bunga majemuk atau com compound itu tulisannya gimana ya? Compound interest. Interest itu bunga ya, compound interest. Nah, eee, bagaimana formulanya bunga majemuk ini? Bunga majemuk ini seperti yang dijelaskan di sini ya. Kalau kita coba formulakan dengan lebih eksplisit, jadi kita bisa katakan nanti total biaya yang akan kita bayar itu adalah berapa cicilan apa, berapa totalnya yang harus kita bayar karena kita membayarnya dengan menyicil, kan ada bunganya ya. Nah, perhitungan bunganya itu kita kali dengan 1 ditambah, persentase bunga, itu biasanya dinotasikan sebagai I, dipangkatkan dengan N. Jadi si X0 ini tuh adalah harga awal. Jadi kalau kita mau beli rumah ini, kalau misalkan harganya 520 juta, lalu misalkan kalau kita DP, kalau kita kasih uang muka 100 juta kan tinggal 420 juta lagi. Cuman karena kita ingin membeli rumahnya dengan skema menyicil, nah maka ya total-totalnya yang kita bayarkan lebih dari 420 juta. Itu cukup masuk akal ya. Nah, lalu di sini ada I itu bunga, interest, lalu di sini ada N. Nah, periodenya kita mau nyicilnya berapa lama. Periode ini tuh satuannya waktu ya, jadi bisa tahun, bisa bulan, bisa bisa 3 bulan, bisa 1 bulan, bisa 4 bulan, 6 bulan ya, tergantung ini, tergantung nanti ceritanya mau gimana. Nah, sedangkan X di sini tuh ya harga akhir yang harus kita bayarkan nantinya. Ini adalah harga akhirnya. Jadi sebenarnya di sini mau ngasih tahu apa yang dijelaskan di sini, yaitu tuh ini dia ya. Eee, Kalau di sekolah itu nama materinya itu bunga majemuk atau compound interest. Oke, ya ini dia. Nah sekarang kita masuk ke soalnya nomor 1 nih. Dia bilang, rumah tipe 90 akan dicicil selama 4 tahun. Berapakah perkiraan cicilan yang harus dibayar setiap tahun apabila sudah membayar uang muka sebesar 270.000? Oke, dia mau beli tipe rumah, 90 di nomor 1. Dia mau beli tipe rumah 90. Tipe 90 itu adalah harganya 670.000 ya. 670 juta, maaf. Nah, lalu dikurang dengan
DP-nya dia bayar DP 270 juta, 270 juta. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 400 juta. Jadi inilah total yang harus dibayarkan nantinya. Nah, sekarang, eee, eb apa, inilah sisa hutangnya, maaf, inilah sisa hutangnya. Karena dia mau mencicil selama 4 tahun, ujung-ujungnya nanti mesti bayarnya berapa, dan kita mau hitung berapa sebenarnya cicilan per tahun yang harus dibayarkan, ya, setiap tahunnya berapa. Jadi nanti cicilan per tahunnya, cicilan, per tahun, yaitu adalah berapa total yang harus dibayarkan kita bagi 4, kan dia hutangnya 4 tahun ya, dia hutangnya 4 tahun di sini. Nah, berapa yang harus dibayarkan? Yaitu ada 400 juta dikali dengan ini, kita ngikutin rumus ini nih, 1 ditambah I pangkat N. Berarti 1 ditambah I-nya itu adalah 10%, dipangkatkan N, N-nya itu adalah berapa lama dia mau bayar, 4 tahun, ya, oke. Nah, terus nanti kita bagi 4 karena kita mau cari berapa cicilan per tahunnya, kita bagi 4. Nah, udah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita tinggal hitung ini. Sebentar ya, kalau misalkan nanti mau kita bikin floating aja. Nah, ini berarti bisa kita coret-coret dulu. 4, 4. Nah, tinggal apa? Tinggal 100 juta. 100 juta dikali dengan 1 tambah 10% kan 1,1 ya. 1,1 pangkat 4. 1,1 pangkat 4 itu berapa? Eee, Ya tinggal dihitung, ngitungnya gini, ini tips aja kalau misalkan ada perkalian dengan 11 itu tuh pada dasarnya aduh, nah sebentar. Jadi misalkan contoh, ini Kak, buat yang belum tahu ya, misalkan kita punya 13 dikali 11 itu berapa? Nah, cara gampang ngitungnya adalah 13 kali 11 ini tinggal tulis aja angka-angka ujungnya jadi 1, 3. Nah, di tengahnya itu kita isi dengan 1 tambah 3. 1 tambah 3 kan 4 ya. Nah, contoh lagi misalkan kalau kita punya 234 gitu misalkan. Kita kali 11. Berapa hasilnya? Ya taruh 2 sama 4 dulu. Lalu untuk yang di sini 2 tambah 3. 2 tambah 3 itu 5. Untuk yang di sini 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu 7. Ya. Jadi 25, 74. Ya, dan begitu seterusnya ya. Nah, ini mudah-mudahan ngebantu dalam hitung. Nah, yang kita mau hitung di sini adalah 100 juta dikali dengan 1,1 pangkat 4. Ini kan bisa ditulis sebagai 100, 1,1 itu kan adalah 11/10 ya. Berarti dikali dengan 11/10-nya sebanyak, maaf, 4 kali kan. Nah, dikali dengan 11/10 sebanyak 4 kali. Ya udah, nih tinggal kita hitung aja. Awalnya kalau 11 kali 11 berapa? 11 kali 11 kan 1, 1, 1 tambah 1, 2. Kalau dikali lagi dengan 11, 1, 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3. Dikali lagi dengan 11, 1, 4, berapa tuh? Ini 1, 1, 4, 6 ya. 1, 4, ini udah kita kaliin 11-nya sebanyak 4 kali kan. Ya udah, ini dia. Jadi, adalah sebesar, oh ini kan ada ini dulu nih, coret dulu 2. Jadi total yang harus dibayarkan per tahunnya itu adalah 14641, tapi ada 2 angka di belakang koma, juta ya, atau bisa ditulis sebagai 446.410.000. Coba silakan, ada pertanyaan? Oke, ini nomor 1 aman. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini, seseorang ingin membeli rumah tipe 120 secara langsung.
atau tanpa cicilan. Ia sudah menabung sebesar 50 juta pada bulan pertama dan rutin menambah tabungannya sebesar 7 juta setiap bulan selama 9 tahun untuk membeli sebuah rumah. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan. Nah, sekarang coba kita lihat pernyataan pertama. Harga rumah tipe 120 adalah 300 juta lebih tinggi dari harga rumah tipe 70. Itu benar atau salah itu? Kalau kita lihat tadi tabelnya kita, nah ini dia. Harga rumah tipe 70, tipe 120, apakah 300 juta lebih tinggi dari harga rumah tipe 70? Jawabannya iya ya. 300 juta kan, 520 ke 820. Nah, jadi ini benar ya. Benar. Nah, harga tipe rumah 120, harga rumah tipe 120 adalah 770. Nah, itu masalah ya. Harusnya kan 820. Nah, seseorang tersebut harus menabung selama 2 bulan lagi untuk bisa membeli rumah tipe 120. Ya, jadi kalau kita, apa namanya, lihat di sini seseorang jadi dia awalnya udah punya 50 juta dulu, lalu dia konsisten menabung selama, eee, 9 tahun ya, dan setiap bulannya itu dalam 9 tahun itu dia menabung 7 juta. Jadinya berapa? Jadinya ya, 9 dikali 12 ini banyaknya dia menabung ya, banyak bulannya dalam 9 tahun itu, lalu dikali lagi dengan 7. Ini berapa nih kalau dihitung? Berarti 50 ditambah 9 kali 12 itu 108 dikali 7 itu jadinya adalah 50 ditambah 756 jadinya adalah 806 juta. Padahal rumah tipe ketiga, tipe 120 itu kan eh, harganya 820 ya. Nah, 820 ini kan kalau mau menjadi 806 ini kan kalau mau jadi 820 juta kan kita mesti tambah 14 juta lagi ya. Nah, 14 juta ini berapa bulan nabungnya? Kan dia nabungnya sebulan 7 juta. Ya ini kan berarti 2 bulan ya. 2 bulan ya udah ini jawabannya adalah benar. Ya, jadi jawabannya adalah benar, salah, benar. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, seseorang sudah menabung sebesar 50 juta pada bulan pertama dan rutin menambah tabungannya sebesar 7 juta setiap bulan. Oh, ini seperti yang diceritakan tadi ya. Nah, lalu yang ditanyakan di soal ini adalah besar tabungannya selama 9 tahun itu berapa? Besar tabungannya selama 9 tahun. Oh, yang udah kita hitung, ya udah ini dia. 806 ya, 806 juta. Nah, silakan ada pertanyaan ini di teks yang pertama. Oke. Nah, baik, kalau nggak ada pertanyaan, nah kita masuk ke teks selanjutnya. Nah, ini silakan coba dicobain dulu deh seorang pedagang. Cobain dulu ya biar ada menganalisa juga, ada mikirnya juga, cobain sendiri. Silakan cobain 3 menit habis itu kita bahas.
Oke. Nah, coba kita bahas ini di teks yang ini. Ada yang dapat nggak jawabannya? Jadi dia bilang seorang pedagang kacang rebus menggunakan alat takar besar, sedang, dan kecil untuk menakar banyaknya kacang yang dijual. Kacang sebanyak satu takaran besar dan dua takaran sedang dijual dengan harga 26.000. Sementara kacang sebanyak satu takaran besar dan dua takaran kecil dijual seharga 50.000. Nah, sorry, dia dijual seharga 20.000. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jika Yasmin membayar sebesar 66.000, ia mendapatkan kacang sebanyak 3 takaran besar dan 2 takaran sedang dan berapa takaran kecil. Oke, kalau kita coba apa namanya ya, ambil dulu kesimpulan dari teks yang diberikan di soal ini. Di sini kan dia ngasih tahu bahwa kacang sebanyak satu takaran besar, jadi satu B lah gitu ya, ditambah dengan 2 takaran sedang, ditambah 2 es, ditambah oh, 1 takaran besar dan 2 takaran sedang itu dijual dengan harga 26.000 ya. Dijual dengan harga 26.000. Ini 26. Sementara kacang sebanyak 1 takaran besar, sementara kacang sebanyak 1 takaran besar dan 2 takaran kecil dan 2K itu dijual seharga 20.000. Oke. Informasi yang kita punya cuman ini. Nah, sekarang kalau kita masuk ke nomor satu, nomor satu ini dia bilang, kalau Yasmin ujung-ujungnya membayar 65.000 dan dia itu mendapatkan 3 takaran besar plus 2 takaran sedang plus berapa takaran kecil ya, kalau nanti ujung-ujungnya dia harus bayar 66.000. Oke. Nah, jadi poin yang kita bisa lihat di sini adalah pertama, di sini itu kan sebenarnya ada 3 variabel ya, ada besar, sedang, dan kecil. Nah, tapi pada soal ini kita cuma dikasih tahu 2 persamaan. Nah, mungkin udah pernah juga nggak tahu deh udah pernah atau belum ya, mungkin udah pernah ketemu juga bahwa, eee, kalau misalkan persamaannya cuma ada 2, sedangkan variabelnya ada 3, maka sebenarnya tidak akan mungkin kita bisa mencari berapa nilai variabelnya masing-masing. Berapa yang B-nya, berapa yang S-nya, berapa yang K-nya ya. Nggak mungkin. Untuk bisa benar-benar mendapatkan nilainya, kalau ada 3 variabel ya harus ada 3 persamaan. Kalau ada 4 variabel ya harus ada 4 persamaan. Kalau ada 2 variabel ya harus ada 2 persamaan. Sebagai contoh, kayak misalkan kita punya 2x tambah y sama dengan 5 dan x tambah 2y sama dengan 4 misalkan gitu ya. Ya ini nanti bisa dicek lah, eee, ini tuh akan terpenuhi saat x-nya 2 dan y-nya 1. Jadi yang memenuhi persamaan ini itu adalah x-nya 2, y-nya 1. Ada 2 persamaan, 2 variabel, jadi bisa dihitung. Tapi kalau misalkan kita dikasih satu persamaan doang, 2x tambah y sama dengan 5. Apa ini bisa mencari x-nya berapa, y-nya berapa? Ada banyak kemungkinan jadinya ya, nggak cuma satu kemungkinan gitu. Nah, jadi balik lagi ke soal ini, kita cuma dikasih tahu ini, lalu diminta untuk mencari ini. Jadi, maka dengan pemaparan tadi itu jadi kita bisa pastikan, maka untuk mencari ini tuh tidak mungkin kita kerjakan menggunakan mencari nilai ininya satu-satu. Mencari nilai, apa namanya, nilai variabelnya satu-satu. Jadi yang harus kita lakukan gimana caranya, ya barisan-barisan ini tuh kita mungkin kita kali berapa ditambahkan dengan barisan lainnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kan kita punya 1B tambah 2S tambah 26, coba kita tulis ulang di sini. Kan kita punya B tambah 2S sama dengan 26. Kita juga punya B tambah 2K sama dengan 20. Di sini untuk mendapatkan 2S pasti dari baris yang ini kan. Sedangkan kalau kita ngambil dari baris yang ini doang, nanti B-nya cuma ada satu. Kita maunya B-nya 2. Nah, berarti kita ngambil yang ininya 2 buah. Jadi maksudnya baris pertama kita kali 1, baris kedua kita kali 2 gitu.
Biar apa? Yang atas akan jadi B ditambah 2S ditambah sama dengan 26 sama dengan 26, yang bawah itu akan jadi 2B ditambah 4K sama dengan 40. Yang kalau ini kita coba total, ini akan jadi 3B, ini akan jadi 3B ditambah 2S ditambah 4K ya, dan ini sama dengan 66. Jadi berapa banyak yang kecilnya ya ini, sebanyak 4 buah. Oke, ada pertanyaan silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal nomor 2. Rania membeli kacang eh, sebanyak 4 takaran besar, 4 takaran sedang, dan 4 takaran kecil. Ia harus membayar sebanyak berapa? Oke, 4 takaran besar, 4 takaran sedang, 4 takaran kecil. Jadi 4B plus 4S plus 4K. Nah, diapain itu untuk mendapatkan ini? Jadi kita punya yang ini tadi. Ini kita copy aja. Sorry. Ini kita copy aja. Nah, diapain itu? Biar bisa dapat 4B, 4S tambah 4K. Jadi yang S-nya harus ada 4, padahal di persamaan satu cuma ada 2 ya, berarti, dan S cuma hanya berasal dari persamaan satu aja, jadi ini dikali 2, yang ini juga dikali 2 ya, biar K-nya ada 4. Nah, apa yang kita peroleh dari sini? Kita akan dapatkan 2B ditambah 4S sama dengan 52. Yang bawah kalau dikali 2 jadinya 2B ditambah 4S sama dengan 40. Benar ya? 40. Ya, betul. Jadi kalau di total, ya, kita akan dapatkan apa yang kita mau, yaitu 4B ditambah 4S, ini 4K maaf, ditambah 4K sama dengan 92. Yang D jawabannya. Oke, ada pertanyaan silakan di nomor 2 ini. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ke soal nomor 3. Nah, karena sudah sore, harga kacang tiap takaran besar dan tiap takaran sedang diturunkan masing-masing 1.000, dan harga tiap takaran kecil itu tetap. Jika Nabil membeli kacang sebanyak 3 takaran besar, 4 takaran sedang, dan 2 takaran kecil setelah penurunan harga, maka ia harus membayarnya berapa? Oke. Jadi berapa yang mau dibeli ujung-ujungnya? Yang mau dibeli itu adalah 3 takaran besar, 3B, lalu ada 4 takaran sedang, 4S, lalu nanti ada 2K. Nah, ini bayarnya berapa gitu ya. Oke. Nah, tapi ada yang beda di sini. Bedanya apa? Bedanya harganya udah diturunkan. Harganya diturunkan 1.000 katanya. Untuk takaran besar dan takaran sedang. Jadi ini kita kasih min 1 ya. Kita nggak tahu B ini berapa. B ini kan harga untuk yang takaran besar. Ya nggak tahu harganya berapa. Kalau harganya 5.000 ya dikurangin 1 jadi 4.000 gitu ya. Nah, yang S-nya juga dikurang 1. Yang kecilnya kan tetap ya. Jadi inilah yang kita mau cari. Nah, ini tuh kalau kita coba sedikit jabarkan, jadinya apa itu? Jadi kalau kita jabarkan akan jadi 3B dikurang 3 ditambah 4 S dikurang 4 ditambah 2K. Makanya akan jadi 3B ditambah 4S ditambah 2K min 7 ya. Nah, oke. Jadi gimana ini? Gimana cara mencari 3B tambah 4S tambah 2K? Modalnya kita punya ini.
Nah, untuk mencari 3B tambah 4S tambah 2K, ya intinya S-nya harus ada 4, berarti ini bisa kita kali 2, yang ini kali 1 aja ya. Nah, berarti nanti ini jadinya adalah 2B tambah 4S sama dengan 52. Yang bawah itu adalah B tambah 2K sama dengan 20. Ini kan kalau di total nanti jadinya adalah ya seperti yang kita mau ya, yaitu 3B ditambah 4S ditambah 2K itu sama dengan 72. Nah, jadi ini 72. Berarti ini adalah 72 dikurang 7 jadinya ya. Dan yang bagian ininya 72 nih ya. 72 dikurang 7 itu adalah 65. 65.000. Silakan ada pertanyaan. Oke, oke kalau nggak ada, ini sebentar. Eh, Baik. Kalau nggak ada, coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini sama ya, coba eh, cobain dulu, dicerna dulu maksudnya apa. Ya, soalnya tadi udah dikirim di chat ya, eh, di chat Zoom. Mungkin buat yang baru join di chat Zoom, perlu dikirim ulang nggak ya? Kalau buat yang baru join, harus biasanya gimana tuh? Harusnya bisa diakses ya. Kalau nggak bisa kabarin aja. Ya, kalau nggak bisa lihat dari layar juga. Cuman kalau mau sambil baca-baca sendiri juga, lihat di chat Zoom. Silakan kabarin aja kalau misalkan nggak bisa diakses, bisa dikirim ulang. Oke, nah sekarang silakan cobain dulu 3 menit, habis itu kita bahas ya.
Oke. Oh, oke oke oke. Ini dikirimin ya file soalnya. Mmm, nah, ini ya. Oke, sorry. Nah, oke sekarang kita coba bahas. Eee, Intensitas suatu lampu pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu dan jarak titik ke lampu tersebut. Ini soal di tahun kemarin ini. Jika daya suatu lampu adalah L watt, intensitas cahaya dari lampu tersebut pada suatu titik berjarak X meter dari lampu adalah I sama dengan L per X kuadrat pada langit-langit ruangan terpasang lampu. Tinggi ruangan tersebut adalah 3 meter. Oke, jadi ini ya cukup fisika ya soalnya ya. Tapi kita coba pahami pelan-pelan. Jadi di sini dia apa ya, mendefinisikan ini diambil ya. Jadi dia di sini ngasih kita, dia menggunakan kata intensitas cahaya. Intensitas suatu lampu pada titik tertentu harusnya intensitas intensitas cahaya ya. Intensitas cahaya suatu lampu, pada titik tertentu ditentukan oleh daya lampu. Apa itu intensitas? Ya mungkin simpelnya itu seberapa terang suatu lampu lah. Jadi, seberapa terang suatu lampu, di sini tuh secara sederhana kita pahami ada 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama, makin besar dayanya, makin dayanya tuh bisa dibilang kayak watt-nya gitulah, lampu 5 watt sama lampu 12 watt dengan teknologi yang sama pasti lebih terang yang 15 watt ya. Jadi yang pertama yang mempengaruhi, intensitas lampu itu adalah daya lampu, yang kedua adalah jarak titik ke lampu tersebut. Ya, maksudnya gini, mau kita pasang lampu 30 watt juga di suatu ruangan, tapi kita berdirinya jauh banget dari lampu tersebut, tentu kita intensitas cahayanya kurang ya. Begitu juga kebalikannya, kalau kita pasang suatu lampu dengan watt yang sama, yang satu kita berdiri di sini, yang satu kita berdirinya dekat ke lampu, tentu kita akan merasakan saat kita dekat ke lampu, kita akan lebih terang. Kita mendapatkan cahaya lebih banyak. Nah, intinya kayak gitulah ya. Nah, formulanya, jadi formula intensitas itu dirumuskan sebagai I intensitas yaitu L per X kuadrat. Nah, L di sini adalah daya lampunya, jadi berapa watt lampunya. X di sini itu adalah jarak si, lampu ke objeknya. Jadi kalau ya misalkan kita ya jarak dari kita ke lampunya lah ya, itu jarak, lampu ke objek lampu ke objek. Nah, kenapa rumusnya L per X kuadrat? Nah, itu tanya sama guru fisika aja, tapi, dia ngasih, udah kita bisa telan aja rumusnya ini gitu ya. I itu sama dengan L per X kuadrat. Dan rumus ini tuh cukup cukup masuk akal ya, kalau misalkan X-nya digedein, kan hasilnya bakal makin kecil kan. X-nya 5 gitu dibandingin sama X-nya 10, berarti kan pembaginya akan makin gede, hasilnya akan makin kecil, dan itu masuk akal ya, kalau kita makin berjarak dengan lampu, ya pasti nanti intensitas yang diterima akan makin kecil. Nah begitupun kalau kebalikannya, daya lampu juga gitu, kalau dayanya digedein otomatis lampunya akan makin terang kan. Nah, maka rumus ini cukup, masuk akal, tapi kenapa rumusnya L per X kuadrat, kenapa mesti dikuadratkan? Ah, ya itu nggak tahu lah, itu, tanya sama guru fisika aja. Nah, sekarang kita masuk dulu ke nomor satu. Jika oh ya, sekarang ada ilustrasi, ada suatu lampu, ini lampunya, eee, dia dipasang di, apa namanya tuh, di langit-langit yang punya ketinggian 3 meter dari lantai. Udah begitu aja. Nah, titik yang ada di sini yang tepat ada di bawah lampu itu kita sebut sebagai titik P. Nah, sekarang coba kita masuk ke soal nomor satu. Jika cahaya lampu terpasang 100 watt, intensitas cahaya di titik pada lantai tersebut ke lampu yaitu titik P, titik pada intensitas cahaya di titik pada lantai terdekat ke lampu.
Oke, jadi dia tuh mau nanyain intensitas cahaya yang diterima di titik P, itu berapa. Ya tinggal masukin ke formulanya aja. Jadi I itu sama dengan L-nya adalah 100 itu daya lampunya, lalu jaraknya. Nah, ini kan jaraknya 3 kan. 3 dikuadratkan aja udah selesai. Jadinya adalah 100/9. 100/9 itu berapa? 100 itu kan dibagi 9 nggak habis ya. Habisnya itu paling di 99 tambah 1/9 gitu kan. 99 bagi 9 itu 11, 11 1/9. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, ada pertanyaan silakan. Nah, baik, kalau nggak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. Eh, jika daya cahaya lampu terpasang adalah 100 watt, luas daerah pada lantai yang setiap titik menerima cahaya dengan intensitas lebih dari 4 watt adalah berapa? Oke, jadi itu kan gambarnya kayak gini ya, kita kita copy aja deh. Gambarnya kan kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini, lalu dayanya 100 katanya, ini itu 100 watt. Luas daerah pada lantai yang setiap titik menerima cahaya dengan intensitas lebih dari 4. Oke, kalau 4 aja dulu. Jadi dia mau cari luas daerah di mana di lantai ya ceritanya, yang nanti intensitas cahayanya itu lebih dari 4. Nah, di lantai bagian mana itu ceritanya? Ya, lebih dari 4 di sini yang diomongin ya. Sekarang kita coba cari aja dulu saat sama dengan 4 deh. Saat sama dengan 4. Kalau sama dengan 4 gimana? Jadi kita bisa hitung berarti kan tadi formulanya ini ya. I sama dengan L per X kuadrat. Kita anggap I-nya 4. Nah, coba I sama dengan L per X kuadrat. Kalau I-nya 4, L-nya 100 per X kuadrat, maka kita akan dapatkan X kuadratnya adalah 100 dibagi 4 kan. Pindah-pindah ruas gitu ya. Ini jadinya adalah 25. Ya, maka nanti X-nya adalah 5 ya. Jadi jaraknya itu adalah 5. Jarak dari lampu ke objek yang ada di lantai itu harus berjarak 5. Kalau mau 4, di sini tuh yang diminta bukan pas 4 tapi lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 gimana? Kalau lebih dari 4 berarti ya harus lebih dekat ke lampu. Berarti yang bagian sini nih, ya kan? Ini kan lebih kecil, lebih dekat dari 5 kan. Berarti nanti dayanya lebih dari 4. Tapi ini kan sebenarnya kasus yang ada di gambar ini tuh ilustrasi dua dimensinya. Jadi maksudnya gini loh, kalau kita punya suatu lampu, nah, jadi kalau misalkan kita punya suatu lampu, ada lantai, misalkan ini jaraknya 5 gitu ya. Titik mana lagi yang punya jarak 5 ke lampu yang ada di lantai? Ya tentu ngebentuk lingkaran bentuknya. Kebayang nggak? Jadi titik-titik yang dari lingkaran ini punya jarak 5 ke lampu. Jadi kayak kayak kerucut gitu loh bentuknya. Jadi, nah, ya aduh, kayak gitu sudah. Ya udahlah, bikin yang kecil gitu. Nah, ini ya kurang kurang lebih begini lah ya. Kurang lebih begini. Oke. Jadi yang kita mau cari itu adalah yang ini. Yang kita mau cari itu adalah yang ini. Luasnya berapa? Yang kita arsir itu, yang kita arsir itu adalah daerah yang nanti dayanya pasti lebih dari 4. Sorry, bukan dayanya. Intensitasnya, kalau intensitas cahaya yang diterima dari lampu itu lebih dari 4. Karena dia lebih dekat ke lampu dibandingkan si X. X-nya ini kan tadi 5 nih. Ini 3. Berarti di sininya berapa? Pakai Pitagoras kita bisa dapatkan ini 4 ya. Ya, enggak? Ya ini buat yang mungkin belum familiar. Jadi kalau kita gambarkan gini, ini 3, ini 5, yang ini adalah itu adalah 5 kuadrat kurang 3 kuadrat ya.
Jadinya 25 kurang 9 itu 16. 16 itu adalah 4 kuadrat. Makanya itu 4. Ya. Nah, balik lagi ke soalnya. Jadi luas daerah pada lantai. Ya, luas daerah pada lantai yang dimaksud itu adalah luas daerah yang ini. Luas lingkaran dengan jari-jari 4. Maka luas yang dimaksud itu besarnya adalah pi r kuadrat kan. Berarti adalah pi dikali 4 kuadrat. Ya, jadinya 16 pi. Misalkan ada pertanyaan ini. Nah, oke, nah, coba. Oke, nggak ada. Ya kalau mau nanya bisa tanya langsung atau bisa lewat chat juga ya. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Satu teks lagi, satu soal lagi di sini. Lampu kedua dipasang pada langit-langit dengan jarak 3 meter dari lampu pertama. Titik P adalah titik pada lantai yang terdekat eh, ke lampu pertama dan Q adalah titik pada lantai yang terdekat ke lampu kedua. Titik X antara P dan Q adalah titik pada lantai yang intensitas cahaya dari lampu pertama sama dengan intensitas cahaya dari lampu kedua. Jika jarak dari X ke titik P adalah 1 meter dan daya lampu pertama adalah 100 watt, daya lampu kedua adalah berapa? Oke, sebentar. Oke, jadi di soal ini tuh ada satu lampu lagi ceritanya ya. Jadi kita tadi udah punya ini, ya nggak usah kita bikin gambar baru aja. Jadi soal ini tuh kira-kira ada tadi titik L, ini lampu satu anggap, lalu di sini ada lampu dua yang jaraknya 3 meter. Ya, jaraknya 3 meter. Tadi kan ceritanya ini udah ada garis yang ke bawah sini dan titik yang ada di sini namanya titik P ya. Nah, terus pada lantai titik P adalah titik pada lantai yang terdekat ke lampu pertama. Dan Q itu adalah titik pada lantai yang terdekat ke lampu kedua. Jadi ada Q. Itu adalah Q. Nah, terus titik X antara P dan Q adalah titik eh, pada lantai yang intensitas cahaya dari lampu pertama sama dengan intensitas cahaya dari lampu kedua. Jika jarak dari X ke titik P adalah 1 meter, jadi kita udah tahu ini tuh tadi 3 meter. Ini juga 3 meter. Nah, P ke X ini tuh 1 meter. Ini kira-kira di sini gitu ya. Ini 1 meter. Sebentar. Ini 1 meter, ini 2 meter. Dan lampu pertama adalah 100 watt, daya lampu kedua adalah berapa? Ini bisa dipahami nggak soalnya? Jadi, um, nah, jadi ada dua lampu. Dua lampu ini ngasih cahaya ke titik X itu dengan intensitas yang sama. Ngasih cahaya ke titik X dengan intensitas yang sama katanya. Padahal titik X itu dia lebih dekat ke lampu L1. Tapi katanya menerima cahayanya sama dibandingin dengan L2. Itu artinya apa? Artinya pasti L2 itu wattnya lebih gede. Ya, jadi dari opsinya udah bisa kita coret ya. Ya, itu cukup masuk akal ya. Watt dari L2 itu pasti lebih gede karena jaraknya lebih jauh tapi kok bisa ngasih intensitas yang sama gitu. Nah, sekarang coba kita hitung dulu jaraknya. Karena di sini adalah 3, ini 2, ini jaraknya berapa nih? Jaraknya kalau pakai Pitagoras lagi, ini kan bisa kita dapetin 2 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarin ya. 4 tambah 9 akar 13. Sedangkan yang ini adalah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat diakarin. Sorry, 1 kuadrat akar 10. Oke, jadi jaraknya segitu. Nah, kita coba hitung deh, intensitas lampu pertama itu berapa? Kan rumusnya tadi adalah L per X kuadrat gitu lah ya. L-nya adalah 100 per
X-nya itu akar 10 dikuadratkan. Berarti 100 bagi 10 ya. 100 bagi 10 itu ya 10. Sedangkan I2 itu adalah L2 dibagi dengan X2 kuadrat. Itu adalah, nah ini L2-nya kita belum tahu berapa. Berapa watt si L2 itu kita belum tahu berapa. Tapi jaraknya akar 13 dikuadratkan. Nah, katanya ini sama. Ya, artinya tinggal kita bikin gini aja. Berarti L2 dibagi dengan 13 sama dengan 10 gitu. Jadi L2-nya adalah 130 watt. Coba silakan. Ada pertanyaan kah? 130 watt. Ya, ini soal di tahun kemarin ya. Kalau nggak salah ada 4 soal apa 3 soal ya. Maksudnya di satu teks ini. Oke. Nah, sebentar. Ada yang nanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa, coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan cobain dulu ya. 3 menit. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ke teks yang keempat ini berarti ya. Nah, area taman bermain sebuah sekolah seperti pada gambar, bagian tengah taman adalah sebuah kebun bunga yang berbentuk gabungan persegi panjang dengan cakram setengah lingkaran. Keliling kebun bunga ini adalah 60 meter dan diameter setengah lingkarannya adalah X meter. Oke.
Ini dari segi penyebutan agak agak lucu ya. Eee, kan ada di istilah cakram di sini. Nah, ini mungkin kurang familiar ya, buat kebanyakan orang. Cakram itu apa sih? Cakram itu sebenarnya kayak lingkaran tapi dalamnya ikutan. Jadi kalau kalau misalkan lingkaran tuh dia bulat begini aja. Nah, ini namanya lingkaran. Nah, kalau yang namanya cakram itu dalamnya ikut gitu, gitu ya. Nah, ini namanya cakram. Cakram atau disk. Ya, tapi nggak begitu berpengaruh lah di sini. Intinya dia ngasih tahu kita ada suatu kebun bunga yang kelilingnya itu kebun bunganya itu bentuknya gini ya. Jadi ada persegi panjang digabungin sama setengah lingkaran gitu. Nah, itu kebun bunganya kelilingnya itu adalah X meter. Nah, jadi gambar itu kira-kira gini. Terus, sorry. Nah, ini kebun bunga ini kelilingnya adalah X meter. Ini kelilingnya X meter. Lalu si apa namanya diameter setengah lingkaran itu adalah X. Jadi ini X. Oke, itu yang dikasih tahu. Kelilingnya bukan X meter. Kelilingnya adalah 60 meter. Oke. Nah, soal yang pertama, ini soalnya udah langsung ngegas. Kalau ya kalau kita lihat persamaan yang dikasih, ya kalau kalau kita lihat pertanyaannya, luas kebun bunga sebagai fungsi dari X adalah. Jadi kita mau cari ini, luas ini berapa ya? Gimana cara mencari luasnya itu? Jadi di ya kalau kita anggap aja ini lagi-lagi nomor satu gitu. Di nomor satu ini berarti luasnya itu bisa kita nyatakan sebagai apa? Nggak usah pikirin sebagai fungsi dari X dulu deh. Luas ini tuh berapa? Ya kalau kita sebut misalkan kan luas daerah yang kita miliki ini kan adalah gabungan antara persegi panjang dengan setengah lingkaran ya. Jadi ya kita bisa tuliskan ini adalah luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Luas persegi panjang itu kalau ini misalkan panjangnya adalah P, ya luasnya adalah P kali X ditambah setengah lingkaran, berarti setengah. Nah, luas lingkaran itu berapa? Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat ya. Ini buat yang lupa, luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti ini nanti jadinya adalah setengah dari pi. Nah, R-nya berapa? Di sini X ini itu adalah diameter kan. R-nya berarti radiusnya jadi jarinya itu adalah setengahnya ya. Nah, jadi setengah dari pi X per 2 kuadrat. Gitu. Ya, ini kalau kita mau rapiin, ini jadinya adalah P kali X ditambah 1/8 pi X kuadrat. Ya, PX ditambah 1/8 PX kuadrat. Sebenarnya jawabannya ya udah gini gitu. Tapi masalahnya kan nggak ada ya jawaban ini ya. Adanya itu ini, adanya itu ya seperti yang ada di opsi. Karena yang diminta di soal ini adalah dia itu dinyatakan sebagai fungsi dari X. Apa yang kita sudah dapatkan ini benar adalah rumus luasnya, tapi fungsinya itu dalam P dan juga X. P-nya nggak tahu berapa, X-nya nggak tahu berapa kan. Kalau Pi itu kan, Pi itu suatu konstanta kan, udah nggak bisa berubah-ubah nilainya. Nah, jadi gimana? Eh, sebentar. Ya, jadi kita udah punya rumus luasnya, tapi belum dinyatakan dalam X. Nah, sekarang kita coba ganti P-nya ini tuh sebenarnya dalam X berapa sih? Dengan memanfaatkan keliling. Di soal ini kan udah dikasih tahu kelilingnya 60 kan. Kelilingnya adalah 60. Jadinya gimana tuh? Berarti 60 keliling ini itu adalah P, ini P, ini X, ini setengah lingkaran kan. Jadi kelilingnya adalah 2P ditambah X
eee, tambah lagi dengan setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu kelilingnya kan keliling lingkaran, keliling dari suatu lingkaran itu adalah pi d ya, atau 2πr juga boleh ya. Nah, ini karena setengah lingkaran berarti kita bagi 2 lagi, pi dikali dengan x. Ya, jadi 60 sama dengan 2p tambah x tambah px per 2. Kita mau ganti p-nya ya. P-nya sama dengan apa itu berarti? Ya, pokoknya pindah ruas aja lah. Yang pokoknya kita mau bikin p-nya sendirian. Ini pindah ruas aja ke jadi 2p dulu deh. Ini adalah 60 dikurang x dikurang px per 2. Ini bisa dipahami. Lalu kalau kita bagi 2 aja, maka kita akan dapat P sama dengan 30 dikurang X per 2 dikurang dengan Px per 2 kuadrat. Ya per 4 lah ya, dibagi 2 aja. 30 dikurang X per 2 dikurang Px per 4. Oke. Nah, itu yang kita coba ganti ke sini. Berarti nanti luasnya itu bisa dinyatakan sebagai P-nya ganti dengan ini. Berarti 30 dikurang X per 2 dikurang Px per 4 dikali dengan X ditambah 1/8 Px kuadrat. Nah, terus ini sama dengan berapa tuh? Dan kalau kita kaliin jadinya adalah 30 dikurang X per 2 dikurang ada Px kuadrat per 4 ditambah 1/8 Px kuadrat, ini akan jadi 30 dikurang X per 2 dikurang Px kuadrat per 8 gitu ya. Udah ini jawabannya, cuman kalau sorry, ini 30-nya X-nya kan dikaliin ke dalam ini 30X. Ini akan jadi 30X. Sorry, ini akan jadi 30X dikurang setengah ditambah pi per 8. Oh, ini jadi X kuadrat ya. Jadi tadi ini kan X-nya dikaliin ke dalam. Jadi 30X, ini ke sini, X kuadrat per 2. Ini ke sini jadi begini ya. Ditambah X kuadrat. Udah, ini jawabannya. Ya, ini merepotkan sekali memang ya. Ini tuh pernah lihat soal kayak gini, tapi maksudnya soalnya nggak persis seperti ini, tapi yang pengerjaannya kayak gini lah di tahun kemarin. Ada pertanyaan silakan. Di nomor 1. Oke, kalau nggak ada, coba sini. Nah, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Jadi ini adalah eh, rumus luasnya dinyatakan dalam X gitu ya. Nah, selanjutnya di nomor selanjutnya, luas terbesar kebun bunga tercapai apabila diameter setengah lingkarannya adalah berapa? Luas terbesar kebun bunga itu tercapai apabila diameter setengah lingkarannya berapa. Jadi apa namanya? Eh, Kalau kita ini sebenarnya nggak mau ngebahas soal-soal kayak gini ya, karena ini tuh udah cukup kalkulus sebenarnya. Yang kita mau cari itu pada dasarnya adalah luas maksimum dengan rumusnya diketahui ya, rumus luasnya diketahui. Nah, jadi kalau kita bahas sedikit teori dasarnya, kalau kita ingin mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi, maka yang perlu kita lakukan sebenarnya cukup kita turunkan bikin sama dengan nol. Ya. Kalau kita mau mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi, maka yang perlu kita lakukan cukup ini ya, kita turunkan bikin sama dengan nol. Udah. Di sini kita sudah punya rumus. Di sini yang kita mau cari apa? Yang kita mau cari adalah luas terbesar ya. Berarti yang kita mau cari adalah nilai maksimum dari L.
Maka yang perlu kita lakukan apa? Ya cukup L aksen bikin sama dengan nol. Ya, jadi tinggal fungsi itu aja diturunin sama dengan nol. Berarti jadinya apa itu? L aksen. Nah, turunan coba diingat-ingat lagi ya. Kalau ya ini sedikit mereview aja, ini sebenarnya turunannya basic aja. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan X pangkat N, maka nanti Y aksennya, turunannya itu adalah N dikali dengan X pangkat N min 1. Pangkatnya dikali ke depan, lalu dikurang 1. Pangkatnya dikurang 1. Ya, pangkatnya dikali ke depan, lalu dikurang 1. Nah, berarti di sini apa? Turunannya. Kita punya 30X diturunkan akan jadi 30 aja. Karena X-nya awalnya pangkat 1, dikali ke depan jadi 1, lalu pangkatnya jadi 0. Jadi X-nya hilang. Nah, lalu ini kan konstanta aja ya, nggak usah dipusingin. X kuadrat aja turunin. X kuadrat itu kan kalau diturunin jadinya 2X. Jadi ini dikurang 1/2, sorry, dikurang 1/2 ditambah pi per 8 dikali dengan 2X, dan ini sama dengan 0 ya. Lalu kalau kita coba, oh di jawabannya itu. Jawabannya dalam desimal gitu, ini padahal dalam pi. Oke, kita ini dulu deh, kita bagi dua dulu. Bagi dua, ini jadi 15 kan ya. Nah, maka nanti ujung-ujungnya kita bakal dapat setengah ditambah pi per 8 dikali dengan X itu sama dengan 15. Nah, berarti kita bisa dapat apa? Jadi X-nya itu adalah 15 dibagi dengan setengah ditambah pi per 8. Nah, ini yang repot di sini ya. Iya. Eh, ini deh, kali 8 aja dulu atas bawahnya. Kita coba sederhanakan sebisa mungkin. 15 dikali 8 itu 30 kali 4, 120 per 4 ditambah pi. Nah, ini dia harusnya jawabannya. Masalahnya ya kita mesti cari yang pendekatannya berapa gitu biar ada di opsi, karena jawabannya nggak ada pi-nya kan. Oke, gimana nih? Pi itu kan kita bisa ambil pendekatannya 3,14 lah ya. Jadi ini bisa ditulis sebagai 120 per eh ya benar ya. Ya per 4 ditambah 3,14. Jadi 120 per 7,14. Coba kita hitung. 120 dibagi dengan 7,14. Ya, ini tambahin aja. Ini sama aja dengan 120 tambahin 02 gitu ya, 714. Berapa itu kalau ngelihat ini ya, satu dulu, 714 ya. Kalau dikurang nanti jadinya 1200, 400, berapa? 486 nih. Ya, 486, 4860. Nah, berapa tuh? Kalau 7 kali 7 nggak dapat lah. 6 paling ya. Coba 700 kali 14, 14 kali 6. 42, 6 kali 7, 42, 84. 4284 ya. Ya, 4284. Benar nggak ini? Ya, ini kalau 6 tadi kan. Jadi ini masih ada sisa 5. Berapa tuh? 2476 ya. Oke, 576 bisa dapat 8 kayaknya ya. Ya, ya 8 ya, 16,8. Ya, ngitung. Ya, ini tinggal dibagi sebenarnya. Jadi ini ya ini sama dengan 120 dibagi dengan 7,14. Ya, ini jadinya adalah 16,8. Repot di sini. Ya, harusnya tadi udah cakep-cakep jawabannya begini aja sih. Tapi entah kenapa opsinya begitu. Coba ada pertanyaan silakan. Di nomor ini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke teks selanjutnya.
Dalam kebun bunga akan diberi batas garis peki yang sejajar AB sehingga peki membagi kebun menjadi dua bagian yang luasnya sama. Jika peki sama dengan 14, maka jarak dari peki ke AB itu berapa? Jadi ceritanya, jadi tadi kita sudah gambar yang lebih gede. Nah, jadi di nomor 9 ini ceritanya ada ini kita kita bikin garis peki ya. Tadi pekinya itu ya kira-kira di sini. Dan garis peki ini mungkin apa namanya? Warnanya hitam aja. Nah, garis peki ini ngebagi si taman ini, kebun bunga ini menjadi dua daerah yang sama besar. Ya, menjadi dua daerah yang sama besar. Jadi ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah A, ini adalah B, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, berapa jarak garis PQ ke AB? Jadi yang kita mau cari itu sebenarnya adalah ini. Ini tuh berapa? Oke, nah gimana cara ngitungnya? Kan dia bilang garis ini tuh membuat ini tuh nanti jadi luas itu dibagi sama besar. Kalau gitu kita cari aja luasnya. Di soal ini kan dia kasih tahu bahwa PQ-nya 14 ya. Itu artinya dia kasih tahu bahwa X-nya ini 14 di sini. Ya kan? Nah, kalau X-nya 14 ya kita tinggal masukin aja ke formula ini. Ya. Jadi, nah, jadi gini ceritanya. Untuk mencari luas ini semua, itu adalah ya L14. Kita udah punya rumusnya tadi. Ini dia rumusnya. Ya kan? Nah, lalu kita bagi dua sehingga nanti kita dapat luas yang ABPQ doang. Yang kita mau cari itu yang ini nih. Berarti kita bagi lagi dengan ini kan 14 kan. Kebayang nggak maksudnya? Jadi luas ABPQ itu adalah kalau kita lihat 14 dikali tanda tanya gitu ya. 14 dikali tanda tanya karena kan ya panjang kali lebar ini kali ini kan. Dan itu sama aja dengan kalau kita udah bikin rumusnya di atas yaitu L14 bagi 2 sama aja dengan L14 bagi 2. Nah, sehingga dari sini tanda tanyanya berapa? Tanda tanyanya, oh ini nggak ada opsinya ya. Tanda tanyanya itu adalah ya L14 per 28 gitu ya. Nah, L14 itu apa? Udah ada di atas formulanya. Itu adalah berarti 30. Kan kalau LX itu 30. X berarti ini 30 dikali dengan 14 dikurang setengah ditambah pi per 8 dikali dengan 14 kuadrat. 14 kali 14 itu nulisnya 28 itu ya 14 kali 2 gitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita coret, coret, coret. 30 bagi 2 juga bisa 15. Jadi 7 ya. Maka itu nanti hasilnya adalah 15 dikurang, wah berapa itu? Pi per 8 lagi masalahnya ini. Dikurang setengah, ya pi per 8 itu 3,14. Ya 3,14 per 8. Nanti dikalikan dengan 7. Ya sekian lah ya, kita nggak ada opsinya juga di sini. Oh kayak semoga sih luasnya dalam pi aja ya. Kalau kita mau hitung luasnya dalam pi aja ya kita bisa dapatkan setengah tambah pi per 8 dikali 7. Udah. Dikali 7. Ya paling sederhana. Berarti si panjang si aki itu ini. Oke, coba ada pertanyaan dulu. Tinggal cocokin ke opsi nanti paling ya. Eh, yang ada jawabannya yang bentuk seperti apa. Oke.
Oke, baik kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah seperti ini bagian terakhir ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar ini silakan siapkan aja. Ya seperti biasa coba kerjain dulu 3 menit ya. Oke. Nah udah 3 menit, gimana dapat nggak nih? Jadi coba kita baca dulu dua jenis pasir, yakni pasir A dan B dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya, sedangkan radius alas pasir B adalah 2 kali tingginya. P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A dan P2 adalah pusat tumpukan alas pasir B. Ini kebayang nggak maksudnya? Ini mungkin gambarnya kurang menginterpretasikan ceritanya ya. Ya sudah oke sih, cuman kurang proporsional aja. Jadi dia bilang di sini kan ini buat kalau belum kebayang. Jadi kan pasir ditumpuk gitu ya. Pasir kita tumpuk di satu titik, dia kan nggak akan tinggi sendiri gitu. Dia pasti akan melebar. Ya kayak tumpukan pasir lah, bayangin aja ya. Kayak orang mau bangun rumah, dia numpuk pasir, pasti dia bentuknya bakal jadi kerucut begitu kan. Nah, ini tumpukan pasir gitu. Nah, ini ada 2 tipe pasir. Pasir yang pertama itu tuh tumpukannya itu membuat hubungan antara radius dan tinggi itu sama. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Jadi kita dari pasir yang pertama, jadi
R1 itu selalu sama dengan H1. Jadi kalau jari-jarinya lagi 5, ya, misalkan jari-jarinya lagi 20 cm, nah maka si tingginya juga akan 20 cm. Sedangkan untuk radius alas pasir B adalah 2 kali tingginya. Radius alas pasir B 2 kali tingginya. Jadi kita bisa katakan bahwa R2 itu adalah 2 kali H2. 2 kali tingginya dari pasir, dari tumpukan pasir, dari tinggi tumpukan pasir yang kedua. Terus P1 adalah tumpukan pasir, alas tumpukan pasir A, dan P2 adalah alas tumpukan pasir B. Jadi adalah pusat alas ya. Jadi ini sama ini tuh P1 dan P2. Nah, kalau kita hitung jaraknya P1 dan P2 itu katanya adalah 10 meter. Nah, gitu kurang lebih ya. Sekarang ya ini cukup clear ya, atau ada pertanyaan dulu boleh silakan. Sekarang kita coba masuk ke apa namanya? Nomor ke teks yang pertama. Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka R1 banding R2 berapa? Laju volume yang sama tuh kebayang nggak maksudnya? Jadi uh, volumenya selalu sama. Jadi ada sebentar, sebentar mengambil tisu sebentar. Oke. Jadi apa namanya? Jadi volumenya sama. Uh, jadi banyaknya pasir di ini tumpukan satu sama dengan banyaknya pasir di tumpukan kedua. Cuman bentuk ininya beda. Bentuk tumpukannya beda. Yang satu dia perbandingan ini sama ininya sama. Sedangkan yang kedua itu jari-jarinya bakal lebih besar. Jadi mungkin yang satu begini dia ngebentuk kerucut begini, yang satu lagi dia lebih landai. Dia lebih pendek tapi lebih lebar, lebih melebar daripada ini, daripada yang tumpukan dua. Jadi kalau dihitung-hitung banyak pasirnya sama gitu ya. Jadi volumenya sama. Nah, sekarang berarti yang kita perlu ingat-ingat adalah volume dari kerucut itu bisa kita rumuskan sebagai apa? Ini kan bentuknya kerucut ya. Volume dari kerucut itu adalah ya sepertiga. Pada dasarnya segala benda yang bentuknya itu mengerucut ke satu titik, jadi misalkan kayak kerucut atau misalkan kayak limas gitu, limas segi empat, piramid ini ya. Ada limas segitiga ya atau apapun itu, konsep volumenya itu selalu konsep volumenya itu selalu adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Konsepnya selalu begitu ya. Rumus volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Begitupun di sini. Ini tuh kan kerucut. Nah, luas alasnya kan bentuknya lingkaran. Berarti kita bisa rumuskan sebagai sepertiga pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Ini dia volume kerucut. Oke. Nah, sekarang karena volumenya selalu sama, ya kita samain aja. Jadi anggap aja ini nomor 1. Jadi volume dari tumpukan 1 sama dengan volume dari tumpukan 2. Volume dari tumpukan pasir 1 itu bisa dinyatakan sebagai sepertiga pi R1 kuadrat dikali H1 tingginya ya. Ini sama dengan sepertiga kali pi R2 kuadrat dikali dengan H2 tingginya. Nah, nah. Nah, berarti ini bisa kita coret-coret dulu lah ya. Ini pi-nya juga bisa coret. Jadi tinggal R1 kuadrat kali H1 itu sama dengan R2 kuadrat dikali H2. Yang kita mau cari adalah R1 banding R2. Jadi kita di sini harus hilangkan H1 dan H2-nya. Kita harus hilangkan H1 dan H2-nya. Dengan cara apa? Ya, kita lihat aja hubungannya di sini. Kita tahu hubungannya bahwa R1 itu sama dengan H1. Ya, tinggal ganti H1-nya dengan R1. Jadi kita akan dapat
R1 kuadrat dikali dengan R1 sama dengan ini berarti R2 kuadrat dikali dengan H2. H2-nya berapa? H2-nya itu kalau dinyatakan dalam R gimana? Dan R2 itu sama dengan 2H2, berarti H2 adalah setengah R2 kan. Nah, ini berarti nanti sama dengan H2-nya ganti ya dengan setengah R2 dikuadratkan. Sorry, nggak dikuadratkan. Gitu aja. Nah, ini berarti bisa kita nyatakan sebagai R1 pangkat 3 sama dengan R2 pangkat 3 per 2. Nah, R1 banding R2 berapa? Dari sini kan kita bisa dapatkan dulu bahwa R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 3 itu adalah 1/2 kan. Yang artinya nanti kalau R1 banding R2-nya aja berapa? Ya di akar pangkat 3-in gitu. Ya di akar pangkat 3 atas bawah 1 ya tetap 1. 2 ya akan jadi akar 2 pangkat 3. Jadi jawabannya 1 banding akar 2 pangkat 3 yang A ya di sini. Nah, silahkan ada pertanyaan di nomor pertama ini. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke yang kedua. Jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, nah ini sebenarnya sama ya dengan cerita yang di atas, cuman H-nya sekarang kita harus nyatakan H1 banding H2 itu berapa. Gimana cara ngitungnya? Eh, H1 banding H2 itu berapa? Jadi di nomor 2, ya kita dari V1 sama dengan V2 tadi, setelah kita sederhanakan kan kita dapat ini ya. Kita dapat itu, berarti kita bisa tuliskan bahwa R1 kuadrat dikali H1 sama dengan R2 kuadrat dikali H2. Nah, sekarang coba ganti. Semuanya dalam H. Ya, R1-nya bisa kita ganti dengan H1. Berarti jadinya adalah H1 kuadrat dikali H1 sama dengan R2-nya. Itu kita ganti dalam H itu adalah ini. 2H2. Ya. Berarti ini adalah 2H2 dikuadratkan kali dengan H2 gitu. Nah, ini akan jadi H1 pangkat 3 sama dengan 4H2 pangkat 3. Nah, sehingga kita bisa tuliskan H1 pangkat 3 dibagi dengan H2 pangkat 3 itu sama dengan 4/1. Sehingga H1 banding H2 itu adalah apa? Ya, di akar pangkat 3 ini adalah akar pangkat 3 dari 4/1. Ya, yang D jawabannya. Ada pertanyaan silakan. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kedua jenis pasir dituangkan dengan laju yang sama hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Jarak antara eh, P2 dengan titik temu itu berapa? Jarak antara P2 dengan titik temu. Jadi ini ceritanya ada dua jenis pasir. Dua tumpukan gitu tadi kan ya. Nah, dia bayangannya tumpukannya kan kerucut gitu. Jadi yang satu mungkin gini. Nah, gini anggapnya. Yang satu lagi itu dia lebih landai. Ya intinya ujung-ujungnya keduanya bertemu lah gitu di. Nah, kurang lebih begini. Jadi ini tadi ada, nah gini ya. Ini adalah P1-nya, ini adalah P2-nya gitu ya. Dan jaraknya tadi adalah 10 meter. Ini jaraknya adalah 10 meter. Ini jaraknya adalah 10 meter. Kalau bertemu itu artinya apa? Ini kan tadi adalah jari-jari satu, ini adalah jari-jari dua ya. Jadi R1 ditambah R2 itu sama dengan 10. Yang kita mau cari itu adalah
jarak antara P2 dengan titik temu. Titik temunya itu di sini, P2 di sini, berarti jarak itu berapa? Jarak itu ya R2 yang dimaksud ya. Jadi sebenarnya di soal ini kita mau cari jarak antara P2 dengan titik temu itu adalah ya R2. Nah, R2-nya ini berapa? Ya kalau kita mau dapetin dari sini, R2 itu kan sebenarnya bisa dinyatakan sebagai 10 dikurang R1 gitu aja kan. R2 itu ya 10 dikurang R1. Nah, masalahnya R1-nya berapa? Maksudnya eh, di soal ini tuh kita dapatnya dalam angka semua, nggak ada dalam R1 gitu. Nah, sekarang coba kita ini aja kali ya. Kita coba nyatakan R1 itu dalam R2. R1 itu dalam R2. Tadi kan kita udah punya tuh bahwa R1 itu banding R2. Nanti kita copy ke bawah. Kita tadi di hasil nomor 1. Jadi berdasarkan hasil nomor, anggap aja nomor 1 yang di atas itu, kita dapatkan ini. Ya. Yang artinya kita bisa dapatkan bahwa R1 itu sama dengan R2 per akar 2 pangkat 3 gitu. Nah, ini kita nulisnya dari sini aja. Jadi R1-nya ganti aja langsung dengan itu. Ganti aja langsung dengan R2 per akar 2 pangkat 3 ditambah dengan R2 sama dengan 10. R2-nya faktorin, taruh luar gitu. Ini akan jadi 1 per akar 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 10. Udah. Mungkin samain penyebut dulu aja. Jadi R2 itu adalah 1 ditambah akar 2 pangkat 3 kali 10. Artinya nanti R2-nya itu adalah 10 akar 2 pangkat 3 dibagi dengan 1 ditambah akar 2 pangkat 3. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Ada pertanyaan silakan. Ya, kita udah bahas ya, ini ada 15 soal kurang lebih ya. Ada yang mau diulang mungkin pembahasannya dari 15 soal ini? Atau ada soal lain yang mau ditanyakan, boleh. Apapun itu, terkait matematika. Nggak harus Boleh soal nanya pula. gitu nggak, Kak? Aku kirim Apa? filenya gitu, soalnya Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, kemarin silakan. lihat Boleh. Kirim lewat WA atau lewat Zoom? lewat Zoom aja. Oke, sip. Silakan. Nah, udah, Kak. Oh, oke. Oke. Nah, mau yang mana? Eh, Kayak kurang lebih tipe soalan kayak gitu aja sih, Kak. Satu Oke. atau Oh, dua nomor gitu. oh, ini cuma segini ya. Oke, ya udah. Ini aja kalau gitu sebentar kita coba open with another app. Oke. Nah, seorang guru olahraga sedang melakukan seleksi calon atlet untuk mewakili sekolah dalam kejuaraan lari maraton. Calon atlet terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Rata-rata skor seleksi ketahanan fisik adalah 80. Tetapi terdapat 3 calon atlet yang mendapatkan skor kurang maksimal dan diberikan kesempatan bagi ketiganya yang memiliki skor 50, 55, dan 60. Setelah adanya pengulangan, nilai rata-rata mereka naik 7 poin. Jika sebelum adanya pengulangan rata-rata skor ketahanan fisik laki-laki adalah 78, maka rata-rata skor
untuk perempuan adalah, oh ini soal PM ya, jadi ini sama semua, tapi ya jadi tidak semua informasi yang diberikan di awal ini dipakai untuk soal nomor satu. Oke. Jadi dia sebenarnya di nomor satu ini cuma mau nanya, kita fokus ke data sebelum pengulangan. Sebelum pengulangan itu rata-ratanya 80. Oke, jadi kita coba tuliskan dulu apa yang bisa kita ketahui. Pertama, rata-rata gabungannya itu 80 ya, sebelum ada pengulangan. Nah, di soal ini dia bilang rata-rata fisik yang laki-laki 78. Rata-rata fisik yang laki-laki adalah 78. Nah, sorry, 78. Rata-rata fisik yang perempuan itu berapa? Ya, lurus-lurus yang ngerjain soal ini sebenarnya ada banyak cara cara cepatnya juga ya. Kalau kita gunakan cara cepat, laki-laki lebih dekat, perbandingannya 4 banding 6, 4, 2, berarti harusnya rata-rata yang perempuan itu di 83 harusnya ya. Jadi tanpa nyoret-nyoret bisa. Cuman eh, kita coba ngitung dulu dengan cara yang benar. Cara yang benar itu gimana? Cara yang benar itu ya ini pakai konsep rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan itu kan dirumuskan sebagai ini yang digabungin kan laki-laki dan perempuan. Banyaknya laki-laki berapa dikali rata-ratanya, ditambah banyak perempuan berapa dikali dengan rata-ratanya, dibagi dengan jumlah mereka semua, L ditambah P. Nah, sekarang ini berapa nih? Ini 80. Yang laki-laki ada berapa? Ada 6. Ya, rata-rata laki-laki 78. Ditambah yang perempuan ada berapa? Ada 4 di soal. Rata-rata yang perempuan itu yang kita mau cari tahu. L ditambah P-nya 10. Kalau dikali silang itu ini akan jadi 800 sama dengan 6 kali 78. Nah, ya agak ngitung nih berapa nih? 420 tambah 48, 468. Iya benar ya. 468. Tuh, ditambah 4 dikali XP. Nah, berarti XP-nya adalah 800 dikurang 468 dibagi dengan 468 ya benar ya. 800 ya. Dibagi dengan 4 ya. Oke. Berapa tuh? Dibagi dengan 4, 332. Ya, 332. 332, sorry. 332 dibagi dengan 4. Ya, 300 dibagi 4, 75. 75 tambah 8, 83 ya. Nah, ini clear? Ada pertanyaan? Oke. Bentar, ini kita zoomnya kita bikin floating lagi aja biar kesininya gampang. Oke. Nah, ini nomor satu. Kita bahas semua aja ya, tanggung ini sekalian. Misalnya 1 sampai 3 ya. Ini kan di soal yang sama ya. Kalau nomor 4 kepotong itu kan soalnya. Oke. Seorang guru olahraga sedang melakukan seleksi. Oke, ini masih sama ceritanya. Kita langsung ke pernyataannya aja. Diberikan pernyataan berikut. Rata-rata seluruh calon atlet tanpa memperhitungkan calon yang mengulang adalah 90,71. Apakah itu benar? Jadi rata-ratanya kan 80 totalnya kan. Rata-ratanya 80. Itu untuk 10 orang. Benar ya? Itu untuk 10 orang atlet. Kita bisa katakan gini. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi 10 orang jumlah data dari 10 orang itu jadi X1 tambah terus sampai X ke 10 dibagi 10 nanti sama dengan 80. Artinya kalau ditotalkan semua nilainya jadinya 800. Ya kan 800 dibagi 10 jadinya 80. Nah, kita mau hilangkan 3 orang yang nilainya 50, 55, dan 60. Kita mau hilangkan 3 orang yang nilainya 50, 55, dan 60. Jadi anggaplah itu 3 nilai terendah. Jadi kita sekarang mau menghitung X1 tambah X2 sampai X7 aja. Nah, orang-orang yang nilainya 50, 55, 60 kita keluarkan. Jadi totalnya yang awalnya 800 kita kurangin.
Jadi 800 itu kita kurang gimana tuh nulisnya? Kita kurang sama ini space-nya agak kecil. Eh, ini aja. Jadi 800 kita kurang 50, kita kurang 55, kita kurang 60. Jadi berapa tuh? Eh, 695 kalau 50 kan 700, 600, 655 ya. 655. Nah, ini jadinya adalah 655. Nah, kalau mau hitung rata-ratanya ya tinggal dibagi 7. Dibagi 7. Nah, bagi 7 jadi berapa? 655 bagi 7. 655 bagi 7. Berapa tuh? 9 ya. 9 kali 7 63. 2, 25, 4. Benar kan? 4 kali, enggak 4. 3 lah. 3 kali 7, 21 ya. Jadi 93-an harusnya. Bukan 90,71. Jadi ini salah pernyataannya. Nah, ini kalau satu salah harusnya 3 salah ya. Tinggal lihat nomor 2. Eh, sebelum mengulang, rata-rata skor calon atlet yang mengulang adalah 60. Yang mengulang ya. Yang mengulang rata-ratanya apakah 60? Nah, ini udah kelihatan rata-ratanya bukan 60. 60 itu yang paling tinggi. Ada yang lebih rendah, semua apa dua orang temannya lebih rendah daripada itu. Pasti bukan 60. Udah ini salah juga. Rata-ratanya 55 itu. Terus yang keempat, jangkauan dari skor calon atlet yang mengulang 15. Jangkauan. Loh, kok salah semua ini? Sebentar, sebentar. Jangkauan dari skor. Ini jangan-jangan kita salah. Kalau nomor 2 tuh udah fix banget salah ya. Sebelum mengulang, berarti kan 50, 55, 60 udah fix salah. Jangkauan dari skor calon atlet yang mengulang. Jangkauan itu data paling besar dikurang yang paling kecil. Yang paling besarnya kan 60, yang paling kecilnya 50. 10 jadinya kan. Ini udah jelas salah. Coba nomor 1 tadi jangan-jangan salah ngitung. Ini berapa ini kalau dikurang? Nah, ini ada kalkulator. Kayaknya salah ngitung deh itu bener. Sorry. Uh, udah nggak fokus. 800 dikurang 50 dikurang 55 dikurang 60 ya. Nah, 635 bukan 6 bukan 655, 635. 635 sekalian lainnya. 635 lalu dibagi sama 7. Dibagi sama 7, 90,7. Oh, benar berarti. Ya, ya, 90. Jadi ini 635 tadi. 35 dibagi 7 berarti 90,71. Oke. Ya, ini pernyataannya benar. Kalau satu benar, tiga benar. Ada pertanyaan? Ya, jadi jawabannya 1 dan 3 ya. Yang B. Nah, terus yang satu lagi ini. Asumsikan nilai semua calon atlet hampir sama, sehingga dilakukan pemilihan 3 orang secara acak. Oke. Banyaknya cara memilih sehingga semua yang lolos seleksi adalah perempuan. Oh, oke. Jadi, bentar, bentar, bentar. Tetapi terdapat kan seorang guru olahraga melakukan seleksi calon untuk mewakili sekolah dalam kejuaraan lari maraton. Calon itu terdapat 6 laki-laki dan 4 perempuan. Rata-ratanya 80. Terdapat 3 calon atlet yang oh, sorry. Di sini kita dilakukan pemilihan 3 orang secara acak. Oke, 3 orang lah sekarang yang mau dipilih ya. Banyaknya cara memilih semua yang lolos seleksi adalah perempuan, adalah 6 cara. Perempuan ada berapa? Ada 4. Mau dipilih 3. Gimana cara ngitungnya? Ada 4 perempuan, mau dipilih 3. Ada berapa cara? Berarti kan kita tinggal pilih satu orang yang nggak dipilih kan. Ada 4 pilihan. 4 harusnya, bukan 6. Atau ini cara apa sih kalau cara lurus-lurusnya ya. Kita mau pilih 3 dari 4. Berarti C43. C43 ya bisa dijabarkan sama aja dengan C41 sama dengan 4. Ini nomor 1 pernyataannya salah. Yang 2, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti adalah laki-laki. Kok tiba-tiba ngomongin pengurus inti? Kan nggak ada ngomongin pengurus. Kayaknya, nah, kok tiba-tiba pengurus inti?
Iya, ini kayak salah salah ini ya. Belum lupa mengganti kopian dari soal sebelumnya, bukan pengurus inti. Inti kan kita mau pilih 3 orang dari 6 dari yang laki-laki. Yang laki-laki kan 6 kan, berarti harusnya C63. Harusnya adalah C63. Nah, C63. C63 itu berarti adalah 6 kali 5 kali 4 dibagi 321. Ya harusnya 20 ya. Ini. Oke. Jadi ini juga salah ya. Nah, yang ketiga, banyak cara memilih sehingga terdapat 2 laki-laki dan 1 perempuan adalah 120. Ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan itu ya berarti 6. 2 laki-laki, laki-lakinya ada 6 mau dipilih 2, perempuannya ada 4 mau dipilih 1, C41. Maka nanti akan jadi C62 itu berarti adalah 6 kali 5 dibagi 2 kali 1 dikali dengan 4. Nah, itu nanti jadinya 30, 120 bagi 2, 60. Salah semua ini. Oh, ada opsinya tadi. Coba, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ya, tadi yang nanya, kejawab nggak itu pertanyaannya? Dia bingung nggak? Oh iya Kak, udah. Oke, oke, ya. Ini varian soalnya sebenarnya soal di 2 tahun yang lalu apa ya kalau nggak salah. Cuman diganti angka-angkanya. Oke, kalau gitu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Baik, kalau nggak ada itu dulu paling ya di pertemuan kita kali ini. Eh, ya, tapi kalau ada silakan ya. Kita masih ada waktu 5 menitan. Oke, kalau nggak ada itu dulu aja. Ini di end meeting ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Selamat malam Kak, makasih Kak. Kasih Kak.